Pak Oh, Mursyid. iya. Belum saya buka. Bentar. Ya. Masih demam, Pit? Apa Bu? Masih demam? Masih Bu. Nggak masuk ke radio udah Bu Rida. Itu Ya. lama ya Bu? Biasanya enggak ada dah. Mungkin kok Pit Mungkin kelelahan karena tadi. kali ya. kondisi Pit kurang fit, jadi biasanya enggak ada masalah itu Pit. Kalau kita Iya nih. Kelebihan sehat. dosis tak? Bisa jadi. Kan petugas yang nyuntikkan. Iya Rida. Pak Atta lagi di mana Pak Atta? Ya ini di rumah ini tapi kok yang di depannya yang kelihatan ini ya di kameranya jadi bingung saya nih. HP-nya iya. Klik kamera Pak Atta. Kameranya di sebelah mana Bu Rida? Ada tuh, ada kameranya muncul biasanya itu. Coba Pak Atta pindah ke belakang HP-nya. Gambar fotonya. Ada tuh. Belum. Panjang. Panjang ini 50 penggalan. Waduh, begadang ngerjakan. Berarti pengalaman cek. Oh iya. Boleh lagi Bu? Ya, silakan Pit. Lapi tulisannya Pit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uni, Bunda Nur, Bapak Ibu sekalian yang telah membersamai saya untuk perhatian menguraikan surat An-Nur ayat 62. Uraian saya mulai dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinu. Innalladzina yasta'zinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rusulih. Fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayatnya gimana Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin ada anunya apa Pit kemarin waktu latihan? Yang pertama Ipin bikin ta'awuz di atasnya ini, jadi udah ganti ke bismillah. Terus Allahnya yang kebalik ini. Pit. Oke, terus? Oh iya. Allah Hatta ini ya, udah yang kali diperbaiki. hatta. Oke. Terus hatta. Terus ulaika masih berjarak, jadi udah dirapatkan yang ulaika yang baris ketiga ini. Terus faiza di baris keempat, kurang alifnya satu. Iza, oke. Terus Syikta ini kurang di giginya tadi kemarin nih. Syikta yang halaman baris keempat. Nih, Minhu. ulaikanya ini I-nya biasanya di atas ini. Hamzahnya di atas ini, bukan di bawah sini. Enggak, bisa di bawah Pak. Bisa di bawah. Bisa, di bawah. Ada. Ya. Ulaika lagi. Nggak, biar sama ini juga Syikta, alifnya di atas gini kan. Iya. Udah, itu Di ya. bawah sendiri. Kita nurut di ayat aja Pak Mursyid. Ayat ya? Di Al-Qur'annya. Oh iya, coba lihat. Memang di ayat yang syik memang hamzahnya di atas kan? Iya. Ulaika ya, kita samakan aja dengan di Al-Qur'an.
Oke, yang lain oke kan? Udah oke. Iya. Nih. Ya, oke lanjut silakan. Quran Surat An-Nur ayat 62 terdiri dari 4 bagian dengan 54 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 21, bagian kedua penggalan 22 sampai 32, bagian ketiga penggalan 33 sampai 50, bagian keempat penggalan 51 sampai 54. Uraian penggalan masing-masing. Penggalan pertama innama, penggalan kedua al-mu'minuna, penggalan ketiga al-lazina, penggalan keempat amanu, penggalan kelima Nggak usah sebut penggalan, Pit. Ayatnya iya. panjang, langsung aja. Ya, ya. Karena 54 kali nyebut Iya. kata penggalan Iya. panek kan? 1, Iya. 2, Iya, 3. oke. Nah, ya. Cukup Yang yang pertama aja, keenam, Pit. Penggalan pertama, penggalan 1 innama, 2 gitu, 3 gitu aja. Iya. Panek Pit penggalan menyebut 1 innama, 54 kali. kedua al-mu'minuna, ketiga al-lazina, 3 aja langsung. ya, Jangan pakai K 4 juga. amanu, 5 bi, 6 Allahi, 7 wa, 8 rasulihi, 9 wa, 10 iza, 11 kanu, 12 ma'a, 13 hu, 14 ala, 15 amrin, 16 jami'in, 17 lam, 18 yazbahu, 19 Yaskabu. yazhabu, ya, Abu, ya. 18 yazhabu, 19 hatta, 20 yastazinu, 21 hu, 22 inna, 23 allazina, 24 yastazinuna, 25 ka, 26 ulaika, 27 allazina, 28 yu'minuna, 29 bi, 30 Allahi, 31 wa, 32 rasulihi, 33 fa, 34 iza, 35 istazanu, 36 ka, 37 li, 38 ba'di sya'nihim, 39 fa, 40 izan, 41 li, 42 man, 43 syi'ta, 44 min, 45 hum, 46 wa, 47 istaghfir, 48 la, 49 humu, 50 allaha, 51 inna, 52 allaha, 53 gofurur, 53 gofurun, 54 rohimun. Oke, ada Penggalan. 54 penggalan. Ya, penggalan 29, Pit. Geser penggalannya itu ke alifnya itu. Karena alifnya punya Allah itu. Billahi itu ya. kan. Bi nggak pakai alif ya. Ya, jadi geser ke kanan dikit, Pit. Ya, nanti bisa digeser. Bisa Pak Mursid. Iya. Ya itu. Sip. Ya, Ya, dah. banyak penggalannya. Oke. Oke. Uraian Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian pertama penggalan 1 sampai 5. Penggalan 1 innama, bentuk huruf bermakna, arti sesungguhnya hanya. Penggalan kedua al-mu'minuna, bentuk kata benda pelaku aktif, subjek jamak dengan ciri kata benda diawali alif lam dan diawali mu, ciri pelaku aktif. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh, ciri subjek jamak waw sukuna di akhir. Akar kata amina, pola kata kerja, af'ala, pola kata benda tunggal, mu'minun, pola kata benda tunggal, muf'ilun, pola kata benda jamak, muf'iluna, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, orang-orang yang beriman. Penggalan ketiga, allazina, bentuk kata penghubung jamak, arti orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuk kata kerja lampau, aslinya amanu,
alif pola berharokat fathah melebur dengan alif sukun akar kata menjadi amanu. Ciri kata kerja lampau, sukun alif di akhir, pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan kelima, bi, bentuk huruf jar, arti kepada. Oke, sudah pas. Tapi yang kedua itu kurang dikit. Yang ciri pelaku aktifnya apa? Mu dulu, baru huruf Ya. kedua akar kata kasroh. Diawalimu, huruf kedua akar kata kasrah. Oh, jadi Tambah yang aja. KB. Tambah. Ciri pelaku aktif itu mu di awal, kemudian huruf kedua akar kata kasroh. Mm-mm. Ciri kata benda juga sama. Jadi ini kelihatannya karena mu-nya ini ya. Di atas ada. Kayaknya kemarin udah dibilang tuh, lupa Iya, kali udah ini. dibilang kemarin ya. Berarti di samping tanda kasroh itu aja ditambah mu ya nih. Boleh lah. Boleh. Oke nih. Berarti kita baca dari kanan. Bacanya dari ini, mu, bacanya dari mu nanti. Mu. Iya. Oke, Kalau yang nggak lainnya gimana oke mau ya. pesen Yang lainnya ini? enggak ada masalah ini. Tapi kalau bisa tip X, Tapi diawalimu bisa dulu. tipek aja nih, Pit. Tip X aja ya. Kan tulis Yang- tangan, tipek Ya, aja dikit, mu. Diawalimu, kemudian, huruf kedua akar kata kasrah. Oh, berarti yang ciri mu yang di atas ini pitilangkan. Mu yang di atas sudah benar. Benar. Oh, Benda. Yang Ciri kata bawah benda. ini, yang bawah. oh, pit insert Ciri ini pelaku gitu. aktif itu diawali mu, ciri pelaku Iya, aktif iya. Atau pola gini aja, selain Pit. kita ya, kemudian Ciri KB, alif lam, tambah mu yang di atas. Nah, ciri PA jadi kan naik ke sebaris atas. aja. Naik ke Ya, atas ya. PA-nya yang di Ya, mu ya, itu. ya. Diawalimu, huruf kedua akar kata kasrah gitu. Ya, pit ini. Baik, Bu. Ya. Baik. Supaya enggak banyak itu ya, enggak banyak tipekan ya. 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 Oke, Tinggal clear ya, detik. Pak. Slide 1. Lanjut. Clear nih. Penggalan keenam, Allahi. Aslinya Allaha, karena sebagai objek. Allahi menjadi Allahi, Allaha menjadi Allahi karena pengaruh huruf jar. Artinya Allah. Penggalan ketujuh, wa, bentuk huruf bermakna arti dan. Penggalan kedelapan, Rasulihi, bentuk kata benda majemuk. Dengan ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama Rasuli, bentuk kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya Rasulan, karena ada wa penyetara menjadi Rasulin, karena bermajemuk menjadi Rasuli. Ciri kata benda tanwin, ciri objek tunggal fathah ten, akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141, Rasul. Kata kedua hi, bentuk kata ganti milik, artinya. Arti dari kata benda majemuk, Rasulihi, Rasulnya. Penggalan ke-9, wa, bentuk huruf bermakna, arti dan. Penggalan ke-10, iza, bentuk huruf bermakna, arti apabila. Penggalan ke-11, kanu, bentuk kata kerja lampau, dengan ciri sukun alif di akhir. Pelaku, hum, akar kata, kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 386, mereka ada. Mungkin enggak ada masalah ini kan? Udah nih. Ya, oke lanjut. Penggalan ke-12, ma'a, bentuk huruf jar, arti beserta. Penggalan ke-13, hu, bentuk kata ganti, arti dia. Penggalan ke-14, ala, bentuk huruf jar, arti atas. Penggalan ke-15, amrin, bentuk kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya amron, karena didahului huruf jar menjadi amrin. Ciri kata benda didahului huruf jar, tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata amaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun.
Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 48, urusan. Penggalan ke-16, jami'in, bentuk kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya jami'an, karena didahului huruf jar menjadi jami'in. Ciri kata benda tanwin, ciri pelaku aktif. Huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata harokat kasroh. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata jamaah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 208 untuk akar kata dan halaman 209 untuk kata yang dicari yaitu pengumpul. Oke. Ini Uni, clear juga ya. Uni, penggalan 16 ini kalau sesuai Kamus Munawir artinya pengumpul, penghimpun gitu ya Uni. Tapi ketika kita mengartikan enggak pas kata pengumpul ini Uni. Boleh enggak kita menulis di sini kita ambil langsung arti depak bersama Uni? Oh, jangan. Karena kayak Nanti ini kita aja uraikan berdasarkan ini nanti aja di arti Keseluruhan. keseluruhan. Heeh. Di arti bagian itu ya Uni ya. Ini kan arti seperti ini biarlah. Oh, biar nggak apa-apa. Mm-mm. Enggak seperti ada yang lalu kan kita ngambil depak gitu nih. Enggak. Atau ditulis seperti ini garis miring depak boleh. Ah, Tapi ya gitu yang nih. uraiannya tetap ada Tetap ya sesuai uraiannya kamus di gitu Munawir ya. kan akar katanya di situ kan. Mm-mm. Nah, tapi garis miring depak gitu ya Uni. Ya. Boleh juga. Jadi tetap Nah, ada yang aslinya. Jadi garis miring depak. depak artinya bersama. Mm-mm. Nah, gitulah Pit. Karena kalau kita artikan enggak masuk ininya kalau pengumpul atau penghimpun. Uni mau tanya Uni, Ya. penggalan 16 itu kan huruf jar, karena huruf jar ini merubahnya kan itu nggak dekat huruf jar dia. Oh, bukan huruf jar itu. Oh, yang mana? Mensifati kemarin. Oh, 16 ini bukan dia mensifati ya. Mensifati ya. Lupa itu ya. Yang 15 huruf jar ya, benar. Iya, enggak Kalau yang langsung kan. 16 di atas Mensifati kanan itu amrin itu diganti dia aja. kan. Nggak ada rekamannya, Bu. Oh, enggak Ya, jadi kan. minta ke Bu Nemi. Nggak Pit dapat. enggak nyata Belum juga. dapat. Nggak Karena belum mensifati amrin. Mensifati ya. Ya, Iya, mensifati itu. kemarin udah diterangin Rida kalau nggak salah. Iya, udah. Mensifati. Nggak kecatat, Bu. Ingat Iya, semua. ya, enggak apa-apa. Oh, ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Cuma Sekarang aja cantik dikit digantiin aja. ya. Tinggal ditipek aja. Jadi huruf jar-nya diganti Huruf jarnya mensifati. untuk 15. Ya, yang Nah, huruf 16 jar itu hanya berlaku satu. untuk satu kata sesudahnya. Yang lainnya lain sudah. Berarti nanti di atas panah itu keterangannya mensifati gitu. Mensifati aja. Iya. Mensifati. Oke. Mensifati kata KB sebelumnya gitu. Kan dia mensifati amrin. Mensifati kata benda sebelumnya. Iya. Ciri PA itu perlu huruf pertama akar kata patah panjang. Sudah itu kan? Itu Ada. Oh, tegak itu aja. Iya. Kata panjang. Dibacanya Iya. aja patah panjang ya. Oke, ada akar kata kasrah. Udah ini Uni. Udah, oke. Ya, udah. Penggalan ke-17 lam, bentuk huruf bermakna, sekaligus mensukunkan harokat akhir kata kerja sekarang akan datang setelahnya. Arti tidak. Penggalan ke-18 yasabu, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yasabuna, karena didahului lam menjadi yasabu. Ciri di awalia dan waw sukuna di akhir. Pelaku akar kata zahaba, pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 135, mereka akan pergi. Penggalan ke-19 hatta, bentuk huruf bermakna sekaligus memfathahkan baris akhir kata kerja untuk pelaku huwa, sedangkan untuk pelaku hum dibuang na dan diganti dengan alif. Arti sehingga. Penggalan ke-20
yasta'zinu untuk kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yasta'zinuna karena didahului oleh hatta menjadi yasta'zinu, di mana hatta menghilangkan na dan mengganti dengan alif. Kemudian yasta'zinu menjadi yasta'zinu, di mana alif menghilang karena di kata selanjutnya merupakan kata ganti. Kata ganti. Karena bertemu kata ganti. Karena bertemu kata Karena ganti bertemu gitu kata ya. ganti ya. Diawali ya dan sukun na di akhir, pelakuhum, akar kata azina, pola istafala, arti terdapat di dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 38, mereka minta izin. Penggalan ke-21 hu, bentuk kata ganti objek, arti dia. 17 itu kurang dikit nggak? Kurang nih. Untuk pelakuhum sama dengan yang hatta itu. Samakan dengan Pelakuhum. hatta. Oh ya, baik. Pelakuhum dibuang na, Pelakuhum, diganti alif. nah, ganti alif. Baik, baik. Izin bukan izin. Ya, izin. Itu izin ya? Izin pakai Pakai Z. ja. Izin pakai Z. Iya. Izin. Yang mana? Penggalan 20 itu di atas panahnya kasih kata ganti. Iya, iya. 20. Sama dengan penggalan 18 juga Pit, di atas yazhabuna itu kan ada panah, kasih lam Iya. di sana. Oh ini lam Iya, ya. Iya, ini lam. lam. Lam ya. Dua tuh. Ini karena kata ganti. Oke. Kemudian Ya. ini kata ganti. Ya. Kemudian tambahkan ininya ya di lam. Tambahkan untuk Ini kan pelakuhum. baru separuh ini. Untuk pelakuhumnya ya. Mensukunkan harokat air kakak tadi. Untuk pelaku hum ini kan hum. Iya. Menghilangkan a diganti alif gitu ya. Nah, tambahkan juga buku materi halaman 37 yang untuk 17. Iya. Yang 19 buku materi halaman 36. Iya, Bu. Oke. 37. 36. Ya, lanjut. Oke. Arti Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian 1, penggalan 1 sampai 21. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'il lam yazhabu hatta yasta'zinuna. Sesungguhnya yang disebut orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak akan meninggalkan Rasul sehingga mereka meminta izin kepada dia Muhammad. Sesungguhnya yang disebut kalau ada yang disebut orang mukminnya sebagai apa tuh jadi? Sungguhnya orang Orang mukminnya sebagai subjek ya ini ya. Iya. Orang mukmin hanyalah ya. Kalau di Kalau nggak pakai penggalannya yang disebut kenapa? Karena kalau ada yang disebut seolah-olah orang mukminnya jadi bukan subjek gitu. oh enggak usah. Jadi objek dia. Dihilangkan aja nih. Hilangkan aja yang disebut. Kalau di penggalannya tetap orang beriman diartikan ini boleh enggak diganti orang mukmin di penggalannya ini? Boleh. Karena kalau diartikan sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah kan rasanya Dua lebih kali. gitu. Nggak apa-apa. Yang di penggalan biarlah sesuai dengan Oh itu. enggak apa-apa. Ini aja. Oh ya. Karena kalau di paragraf kan kita sesuaikan dengan konteks kan. Iya ya. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan apabila mereka berada bersama dia dalam suatu urusan bersama, mereka tidak akan meninggalkan hingga mereka minta izin ya. Ya izin. Hingga mereka minta izin. Oh, Sid, ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Padanya. Oke, lanjut. Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian kedua penggalan 22 sampai 28.
Penggalan 22, ina, bentuk huruf bermakna, arti sesungguhnya. Penggalan 23, allazina, bentuk kata penghubung jamak, arti orang-orang yang. Penggalan ke-24, yasta'zinuna, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Dengan ciri ya di depan, waw sukuna di akhir. Pelakuhum, akar kata azina, pola istaf'ala, arti terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 37 untuk akar kata dan halaman 38 untuk kata yang dicari, yaitu mereka akan minta izin. Penggalan ke-25, K, bentuk kata ganti, arti engkau. Penggalan ke-26, ulaika, bentuk kata tunjuk jauh jamak, arti mereka itu. Penggalan ke-27, allazina, bentuk kata penghubung jamak, arti orang-orang yang. Penggalan ke-28, yu'minuna, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang, dengan ciri yu di depan dan waw sukuna di belakang. Pelakuhum, akar kata amina, pola af'ala, arti terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 49, mereka akan beriman. Ya, itu meminta izin ya. Izin ya. Iya. Izin. Oke. Selamat, Ci. Ya, nanti di anu aja ditipek. Ya. Oke, lanjut. Ulaikanya di atas itu. Iya, I-nya ini turun Nah, lagi ya. Konsisten, Turunin lagi nih. Pit. Samakan iya. semua. Iya, mulai kayaknya. Penggalan ke-29 di bentuk huruf jar arti kepada. Penggalan 30, Allahi, aslinya Allaha karena sebagai objek, karena pengaruh huruf jar menjadi Allahi, arti Allah. Penggalan ke-31, wa, bentuk huruf bermakna, arti dan. Penggalan ke-32, rusulihi, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama, rosuli, bentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya rosulan, karena ada wa penyentara menjadi rosulin, karena dan bermajemuk menjadi rosuli. Ciri kata benda, tanwin, ciri objek tunggal, fatahtain, akar kata rosila, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'ulun. Arti terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 141, Rasul. Kata kedua, hi, bentuk kata ganti milik, artinya. Arti kata benda majemuk, rasulihi, rasulnya. Ya, enggak ada masalah ini ya. Oke. Lanjut. Izin. Arti Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian kedua, penggalan 22 sampai 32. Innalazina yasta'zinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada engkau Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Izinnya Pak Musi tolong. Kepalang dibenarkan jadi enggak payah lagi. Izin. Ya. Izin. Izin. Ya. Oke. Uraian Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian ketiga, penggalan 33 sampai 38. Penggalan 33 fa, bentuk huruf bermakna, arti maka. Penggalan ke-34, iza, bentuk huruf bermakna, arti apabila. Penggalan ke-35, ista'zanu, bentuk Ini kata enggak jadi kerja dirubah lampau. ya? Yang huruf Aslinya, syarat kemarin. Ini huruf syarat izanya. Iya. Belum jadi Pit buat ininya. belum. Fanya jangan maka di sini lalu. Iya. Karena nanti ada fa Ada maka huruf syarat. Jadi huruf bermakna sebagai huruf syarat, kemudian fa-nya artinya lalu. Iya. Lalu Belum apabila ada dibikin, Bu. Bener lupa itu. Lupa, Pit. Iya. Izin. karena enggak dengar rekamannya ya. Rekamannya enggak ada. Rekaman, Bu. Oh iya Pak Sultan enggak ada ya? Nggak dikasih tahu kemarin Uni.
Kira kemarin Pak Sultan belum siap. Sudah kemarin. Sudah. Bukan kemarin sore. Iya, kemarin sore. Ah, Jam saya karena 1. sudah merekam di D5. Nah, itu makanya. Kalau dikasih tahu kan saya ada rekam lagi di D5. Oh, iya. Ya, lanjut. Berarti nanti ini yang huruf syarat iza Ya. sampai Ini kita huruf syarat. 34 Nanti huruf syarat. Pak yang penggalan ke 39 ya, baru jawab Ya. syarat nanti. Penggalan berapa? 35 sampai 38 kalimat syarat. 39 huruf jawab syarat. 40 sampai akhir sampai 50 itu kalimat jawab syarat. Kalimat jawab syarat. Berarti 34 huruf syarat, 35 sampai 38 kalimat syarat. kalimat syarat, 39 Huruf jawab syarat. huruf jawab syarat, huruf jawab 40 sampai akhir syarat. bagian Sampai 3 itu. 50, ya, sebagai kalimat jawab Jawab syarat. syarat. Berarti nanti dibikin Ya, kayak tersendiri. diagram gitu ya, Bu Ya, Ida? kemarin kan udah disuruh kemarin Iya, kan? iya. Fit Ya, juga Bu. nanya kemarin. Iya. Dibikinkan Kata ya. Kak Jon di video, Bu. Iyalah. Ada lanjut, Bu. Lanjut. Lanjutlah. Penggalan ke-35, istazanu bentuk kata kerja lampau. Aslinya istazanu dengan alif menjadi istazanu karena di mana alif menghilang karena kata selanjutnya kata ganti. Karena bertemu kata ganti itu. Kata ganti. Masih ada orang yang benar percaya, bukannya Sio Tulis Fufu dan KG-nya di atas Pit, di atas panah ya, Pit. Iya, di atas ya, Bu. Pelaku ciri kata kerja lampau wasukun alif di akhir, pelaku hum, akar kata azina, pola istafala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 37 untuk akar kata dan halaman 38 untuk kata yang dicari, mereka telah minta izin. Penggalan ke-36, K untuk kata ganti, arti engkau. Penggalan ke-37, di bentuk huruf jar, arti karena. Penggalan ke-38, ba'di sya'nihim, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata ketiga kata ganti. Kata benda pertama ba'di, bentuk kata benda murni. Aslinya ba'don. Karena didahului huruf jar menjadi ba'din. Karena bermajemuk menjadi ba'di. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Pola kata benda fa'lun, arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 95 sebagian. Kata benda kedua syakti, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya syaknan, karena merupakan kata kedua dari kata benda majemuk menjadi syaknin, karena bermajemuk menjadi syakni. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sya'ana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 688 keperluan. Kata ketiga him, bentuk kata ganti milik, arti mereka. Arti dari kata benda majemuk ba'di sya'nihim, sebagian keperluan mereka. Ya. Oke. Sudah dicatat yang tadi Fit ya? Udah nih. Oke, lanjut. Yang 38 ini itu aslinya itu Kenapa nih Rama? aslinya itu seperti fa, dam. Kurang giginya, Pit. Oh, Kurang gigi. Naiknya satu. Dan kurang gigi, obatnya kurang gigi. Anunya do-nya ya. Do-nya ya.
Ya seperti fa itu. Ini pakai loop baru kelihatan. Ya, nanti perbaiki. Nah, Oke. kita juga nih ya. Ipit berangkatnya tanggal berapa, Pit? Insya Allah tanggal 1 masuk asrama nih. Tanggal 2 berangkat. 1 apa? 1 Mei ya? 1 Mei. Iya. Iya, soalnya yang berangkat pertama kan 18 April kalau nggak salah ya. Oke, Iya nih. lanjut. Penggalan ke-39 fa bentuk huruf bermakna sekaligus Nah, sebagai huruf sekaligus jawab huruf syarat. jawab syarat. Ya. Ya. Arti maka. Penggalan ke-40 izan bentuk kata kerja perintah dengan ciri alif di depan dan sukun di akhir. Pelaku anta. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang, di mana untuk akar kata azina dengan pelaku anta, kakak SAD-nya adalah takzanu. Kemudian dibuang huruf awal ta dan diperhatikan huruf pertama karena sukun, maka ditambahkan huruf alif penolong dengan harokatnya memperhatikan harokat kedua akar kata. Di mana harokat kedua huruf akar kata adalah fathah, maka harokat alif penolong menjadi kasroh. Kemudian diperhatikan huruf belakang. Untuk pelaku anta disukunkan huruf belakang, sehingga kata kerja perintah. Oh ya. Dengan huruf Huruf belakang. Huruf Kemudian terakhir. diperhatikan huruf terakhir. Untuk pelaku anta disukunkan huruf terakhir. Sehingga kata kerja perintah dari KKSAD Takzanu adalah ikzan. Akar kata azina, pola fa'ala, arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 38, engkau izinkanlah. Penggalan ke-41 li, bentuk huruf bermakna, arti bagi. Ini benar izinkanlah pakai Z. Iya, benar ya. Oh, iya. Iya nih. Penggalan 41 li, bentuk huruf bermakna arti bagi. Penggalan ke-42 man, bentuk huruf bermakna arti siapa yang. Penggalan ke-43 syikta, bentuk kata kerja lampau dengan ciri ta di akhir. Pelaku anta, akar kata syaya'a menjadi sya'a, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Proses untuk akar kata syaya'a dengan pelaku anta, KKSAD-nya adalah syaya'ta. Huruf syaya identik dengan harokat kasroh, di mana harokat kasroh diberikan ke huruf sya, kemudian huruf syaya menghilang dengan membawa harokat fathah pada huruf sya, sehingga syayakta menjadi syikta. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 7, arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208, engkau telah menghendaki. Penggalan ke-44 min, bentuk huruf jar arti di antara. Penggalan ke-45 hum, bentuk kata ganti arti mereka. Ya, akar katanya Pit ya. Syaya'a jadi sya'a, anunya hamzahnya sendiri. Hamzahnya Iya, dari sendiri. sinnya panjang. Kalau ini sya'a ini baru 2. Iya. Iya, berarti A-nya hamzahnya di Hamzahnya bawah. sendiri ya. Di bawah Ya. berdiri sendiri dia. Ya, betul. Hamzahnya di sini, hamzahnya di sini. Nah, Uni, Rida ada baru yang 3 huruf. Baru 3. Ini enggak usah pakai harokat. Oh, iya. Alif aja kan? Kan huruf ya jadi alif kan? Iya. Iya. Oke, yang lain enggak ada masalah. Uni, Lanjut. Rida mau tanya penggalan 40 ini, Uni. Nah, kalau dari proses KKP-nya itu kan ada alif penolong yang berharokat kasrah kan, Uni? Mana? Ya. Itu, ya. Alif KKP alif penolongnya karena ada sukun alif penolong kasrah gitu kan. Nah, sementara di ayat kan yang harokat kasrah itu enggak ada. Alifnya hanya 1. Alasan kita menyebutnya kenapa dia hilang itu kenapa, Uni? Karena fa ini karena dia gandeng dengan fa ini. Karena gandeng susah. dengan Fa'i kan enggak bisa Makanya fa'i bisa menyebut nih. Apa karena ini Uni ya? Karena bertemu alif yang sukun ini, kalau di ayat kalau KKP itu biasanya di luar pola af'ala dia kan tanpa harkat kan? Alif penolong di luar pola af'ala dia kan tanpa harkat.
Nah, karena alifnya tanpa harkat, kemudian alif akar katanya juga sukun, makanya alif yang pertama jadi hilang. Bukan itu alasannya ini. Kalau fa'i bisa kita nyebut. Fa'i kan. Iya, kita yang bisa nyebut fa'i. Orang ininya nggak bisa gitu. Iya. Nanti kita akan huruf sia ya. Oh Kalau gitu. lidah kita jangan disamakan. Jadi rata-rata. Bukan karena ketemu sukun nih, enggak. Karena alif penolong enggak sama dengan huruf sia. Alif penolong dia tetap kan, cuma karena dia fa jadinya nih. Oh, jadi karena fa ya? Oh, karena fa. Iyalah. Ada satu Nanti lagi ada tuh. fa'mur. Ya, itu Nah, juga. fa'mur. Nah, kan Ya, itu kenapa yang jadi pada fa-nya? Bukan ya kemarin udah dibahas juga kan itu nih. Fa'u susah ya. Iya. Itu di ayat udah ketemu kemarin itu Iya. di surat Al-A'raf ayat 145 ya. Bapak Ibu Jadi kemarin kita fa'mur udah lihat. jadi. Harusnya kan fa'u. Fa'umur ya. Kayak gitu ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya. Penggalan ke-46 wa bentuk huruf bermakna arti dan. Penggalan ke-47 istaghfir bentuk kata kerja perintah dengan ciri alif di depan dan sukun di akhir. Pelaku anta. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Untuk akar kata gofaro dengan pelaku anta dengan pola istaf'ala, KKSAD-nya adalah tastaghfiru. Dibuang huruf depan ta, kemudian ditambahkan di depan dengan alif penolong dengan harokat mengikuti harokat alif dalam KKL-nya, yaitu kasroh. Kemudian huruf akhir berubah sesuai dengan cara, yaitu untuk pelaku anta disukunkan huruf akhir, sehingga kata kerja perintah dari KKL tastaghfiru menjadi istaghfir. Akar kata gofaro, pola istaf'ala, arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 1011, engkau mohonlah ampun. Penggalan ke-48, la, bentuk huruf bermakna, arti bagi. Penggalan ke-49, humu, bentuk kata ganti, aslinya hum. Karena kata selanjutnya diawali sukun, supaya dapat dibaca, maka hum diberi harokat domah menjadi humu, arti mereka. Penggalan ke-50, Allah sebagai objek, arti Allah. Kenapa sebagai objek? Apa alasannya tadi ngomongnya tadi? Kurang dengar ini. Penggalan ke-50 Allah sebagai objek. Tidak disebutkan kenapa dia sebagai objek. Oh, ditambah nih sebagai objek karena bahasa kata gitu. Ya, oke. Lembar kata ini ya. Baik, lanjut. Arti Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian ketiga penggalan 33 sampai 50. Fa'iza sta'tanu kaliba'di sya'nihim fa'zal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Maka apabila mereka meminta apabila mereka meminta izin kepada engkau karena sebagian dari keperluan mereka, maka engkau berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan engkau mohonlah ampun kepada Allah bagi mereka. Ya, itu ya. Jadi huruf ini jawab syaratnya. Jadi makanya yang ini kita ini kan banyak artinya kan ya, makanya yang itu lalu karena menyatakan kesinambungan ya. Oke, artinya udah pas ini ya. Apabila mereka minta izin pada engkau karena sebagian maka engkau berilah izin pada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan engkau mohonlah ampun pada Allah bagi mereka. Oke. Quran Surat An-Nur ayat 62 bagian keempat penggalan 51 sampai 54. Penggalan 51, inna, bentuk huruf bermakna, sekaligus berfungsi memfathahkan harokat akhir subjek setelahnya. Arti sesungguhnya. Penggalan ke-52, Allaha, aslinya Allahu sebagai subjek. Allaha menjadi Allah, Allahu menjadi Allaha karena diawali inna, arti Allah. Penggalan ke-53, gofurun, bentuk kata benda superlatif dengan ciri kata benda tanwin, ciri superlatif, waw sukun di antara huruf kedua akar kata dan huruf ketiga akar kata.
akar kata gofaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti terdapat di dalam Kamus Homotinus, halaman 296, Maha Pengampun. Penggalan ke-54, rohimun, bentuk kata benda superlatif dengan ciri kata benda tanwin, ciri superlatif ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata rohima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 483, Maha Penyayang. Oke, yang 53 pola kata bendanya apa nih? Fa'ilun. Faulun. Nah, ini Fa'ulun. rofur. Faulun. Kalau ini ya, kalau ini benar. Oh iya fa'ulun ya Uni. Fa'ilun betul. 53 yang 5 Itu ciri SL kan udah bikin waw sukun. Yang di 53. Bukan Umi. Bukan buku Umi. Nah, buku kecil. Oh iya, buku kecil. Oh, Ipit anu ya, apa? Nggak concern ya, karena sebelahnya Pak Ilun. Udah. Satu malam memperbaiki. Iya, Jangan satu malam nggak apa-apa. Dini hari ini. Siap Baik. hari ini syukur alhamdulillah Ya, nih. alhamdulillah sudah selesai tepat waktu ya. Iya. Oke, udah ya. Baik, lanjut. Arti surat An-Nur ayat 62 bagian keempat, penggalan 51 sampai 54. Innallaha ghafurur rahimun. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Arti keseluruhan surat An-Nur ayat 62. Baca artinya aja ya Uni. Ya. Ya. Yang tadi Pak Yang Mursid disebut tolong dihilangkan, yang yang disebut. makanya ganti lalu, yang depan ini Yang maka disebut juga apabila dihilangkan Pak Mursid. yang dalam yang disebut Yang disebut itu dihilangkan. Hah? Buku ya setebal ini, saudara. Nah, setelah rasulnya itu ada maka apabila itu jadi lalu. Di bawah. 1, 2, 3 baris Apabila. ke-6, baris ke-6. Bukan di situ, bukan di situ. Yang tengah-tengah ini. Mana tadi? Yang baris ke-6 dari maka apabila itu. Ya itu. Lalu diganti. Nah, lalu. Ya. Udah itu aja. Yang izin-izin udah jadi izin. Nah, itu izin-izin. Izin meminta izin itu. Baris ketiga. Ini baris keempat juga Baris keempat. izin. Baris ketiga, baris keempat. Izin. Baris keempat, udah kelima, udah. Izin. Masih ada habis? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah udah selesai ya, Pit. Ya, tinggal dikit-dikit lagi aja itu. Mudah-mudahan sehat latihan ya. kedua kan ini? Apa? Perlu latihan lagi kan? Nggak usah, tinggal diperbaiki aja. Terima kasih Uni. Uni. Ya, jadi biar Pit konsentrasi mau ibadah ya. Oke. Terima kasih Uni. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu demikian tadi latihan surat An-Nur. Tanya Uni. Pak Oyong nanya Uni. Ya, silakan Pak Oyong. Tadi saya lihat ada 2 kali huruf fa itu, 2 penggalan fa. Ya. Tapi fungsinya berbeda, satu sebagai huruf syarat, yang satu sebagai huruf jawab syarat. Enggak, bukan fa-nya. Iza ya, yang huruf syarat. penggalan 32 dan penggalan 39, coba. Coba cek lagi. 39. Coba Musid. Penggalan 33. Faiza sama Zanu. Oh, izanya Pak Oyong yang huruf syarat. Izanya. Oh, Iza bukan fa-nya. Bukan. Izanya. Tadi udah kan Pit ya? Udah. Iya. Oh, izanya ya. Kalau Ipit masih nulis huruf bermakna izanya. Sekaligus huruf Tadi kan syarat. Uni nulis pakai merah kan huruf syarat. Iya, nah, ini ya. Penggalan 34 Pak Mursid. 34. Nah, itu. Nah, ini tadi kan udah Uni tulis di sini. Ya, huruf bermakna sekaligus kemudian huruf ini syarat. Uni tulis lalu. Bapak Ibu lihat tadi kan ya, di sini Uni tulis lalu, kemudian ini huruf syarat gitu. Ya Pak Oyong ya.
Ya, jadi izanya yang jadi huruf syarat ya. Umi, Ya, ya. izanya Ya. apabila huruf syarat. Terima Oke. kasih Umi. Ya, oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan orang-orang